Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku Ijung. Nah, dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat jedak-jeduk tipis di aplikasi CapCut. Nah, dan untuk contoh hasilnya akan seperti ini. Nah, dan untuk hasilnya akan seperti itu ya. Oke teman-teman, dan sebelum kita mau lanjut ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga buat share videonya ke sosial media teman-teman. Oke, jika sudah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah masuk ke aplikasi CapCut-nya ya. Nah, oke, jika kita sudah masuk seperti ini, langsung saja kita klik di bagian proyek baru. Nah, lalu di sini kita masukkan mentahan beat musiknya ya. Nah, dan untuk mentahan beat musiknya ini nanti kalian bisa download. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, oke, jika kita sudah masukkan seperti ini, di sini kita klik di bagian tambahkan audio. Lalu kita pilih di bagian di ekstrak. Nah, lalu di sini kita masukkan lagi ya untuk mentahan musik beatnya. Oke, kita klik, lalu kita pilih di bagian impor suara. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di bagian atas ini ya, di bagian video mentahan beatnya ini kita klik. Nah, ini kita klik, lalu kita pilih di bagian volume. Nah, lalu di sini kita kecilkan, kita nolkan ya, lalu kita klik centang. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di sini kita klik di bagian musiknya ini ya, kita klik. Nah, lalu kita pilih di bagian gabung potongan. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di sini tinggal kalian ikuti saja ya. Nah, ikuti di atas ini ya, di video ini, ikuti saja untuk beatnya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita klik di bagian tambahkan irama. Lalu kita geser lagi. Oke, kita geser pelan-pelan saja ya, biar bisa pas, biar bisa sama. Nah, oke, jika sudah, kita klik lagi seperti ini, lalu kita geser lagi. Nah, kita klik lagi. Nah, kalian tinggal samakan semuanya sampai akhir ya. Oke, di sini saya akan mengatur semuanya dulu. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah selesai ya untuk membuat titik beatnya. Oke, jika kita sudah selesai seperti ini, langsung saja kita klik centang di bagian bawah. Nah, lalu di bagian akhir ini kita hapus ya, kita klik, kita hapus. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita kembali, kita cari di bagian format, lalu kita ganti ukurannya menjadi 9:16. Oke, jika sudah, kita kembali. Nah, lalu di sini kita tinggal ganti ya, kita tinggal ganti ini fotonya. Ini caranya kita ke titik beat yang pertama ini ya, kita ke titik beat yang pertama, lalu kita klik, lalu kita pilih bagi. Nah, otomatis ini kan ada dua. Nah, untuk yang pertama ini kita masukkan foto dulu ya, kita geser, kita pilih di bagian ganti. Nah, di sini kita masukkan foto kita yang pertama. Nah, lalu yang ini juga kita klik, lalu kita cari di bagian ini ganti. Nah, lalu di sini kita masukkan foto kita kedua. Nah, dan untuk foto kita yang kedua ini kita atur saja sampai titik beat yang ke 10 ya. Nah, jadi sampai titik beat yang ke 10 ini saja. Nah, sampai sini ya. Nah, oke, lalu kita klik bagi. Nah, yang ini kita klik, lalu kita hapus. Nah, jadi di sini kita atur foto yang kedua ini, kita atur sampai titik beat yang ke 10. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kita perbesar. Nah, lalu di sini kita atur ya, kita samakan titik beatnya ini. Nah, fotonya ini kita samakan. Oke, jika sudah pas ya, kita geser ke bagian akhir ini. Nah, ini kita atur juga. Nah, biar pas ya, biar pas sama titik beatnya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita geser ke awal. Nah, ke awal ini ya, foto ini. Nah, untuk di bagian titik beat yang pertama ini,
di sini kita tinggal zoom fotonya. Nah, tapi ngezoomnya itu jangan terlalu banyak ya. Nah, kita zoom. Nah, sekiranya segini saja. Oke, kita agak kecilkan. Nah, kita zoom sekiranya segini ya. Nah, oke, jika sudah langsung saja kita tambahkan keyframe. Lalu kita geser lagi. Nah, untuk di titik bit yang kedua ini sama, kita tinggal tambahkan saja keyframe. Lalu di sini kita tambahkan keyframe di pertengahan ya. Nah, di sini kita tambahkan keyframe di pertengahan itu di titik bit yang kedua dan 3. Oke, kita tambahkan. Nah, oke, jika sudah kita tambahkan keyframe seperti ini, nah kita atur untuk keyframe-nya ini benar-benar di tengah ya. Nah, oke, kita atur dulu biar ini tata letaknya itu pas di pertengahan keyframe-nya. Oke, jika sudah kita atur, jika sudah kita merasa pas di pertengahan, langsung saja kita zoom fotonya ya. Nah, kita zoom. Nah, sekiranya segini. Nah, otomatis segini ya, jangan terlalu banyak-banyak untuk ngezoom fotonya. Nah, segini saja. Oke, kita coba lihat. Nah, segini ya. Oke, jika sudah kita geser. Nah, kita ke titik bit yang berikutnya ini. Nah, lalu di sini kita tinggal tambahkan keyframe lagi. Nah, otomatis akan seperti ini ya. Nah, lalu untuk di bagian keyframe yang keempat ya ini ya, 1 2 3 4. Nah, ini di bagian keyframe yang keempat, 5 dan 6 kita tinggal tambahkan keyframe nya saja. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini. Oke, lalu di sini juga kita tambahkan lagi. Nah, oke, di sini juga kita tambahkan. Nah, dan untuk di bagian titik bit yang ke 5 dan 6 ya ini ya, 1 2 3 4 5 6. Nah ya, di bagian titik bit yang ke 5 dan 6 ini, di bagian pertengahannya sini kita tambahkan keyframe lagi ya. Jadi yang ini kita hapus dulu, yang akhir ini ya, yang ke titik bit yang ke 6 kita hapus dulu. Lalu kita tambahkan dulu di bagian pertengahannya. Oke, di sini kita atur dulu ya biar pas keyframe-nya itu berada di pertengahan. Nah, oke teman-teman, jika kita sudah merasa sudah pas di pertengahan ya keyframe-nya ini, langsung saja di sini kita klik ya keyframe-nya yang tengah ini. Lalu fotonya ini kita zoom perkecil. Nah, kita geser, kita kecilkan. Nah, sekiranya segini ya. Nah, otomatis nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, jika sudah kita geser, kita ke titik bit yang ke-6 tadi ya. Nah, oke, kita ke titik bit yang ke-6, lalu kita tambahkan keyframe-nya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kita geser. Lalu di sini kita tambahkan lagi ya keyframe-nya. Oke, nah oke, jika kita sudah menambahkan keyframe-nya seperti ini. Nah, di titik bit yang ke 7 dan 8 ini kita tambahkan ya, kita tambahkan keyframe di pertengahannya. Nah, oke, kita tambahkan. Nah, kita atur-atur dulu ya, kita atur biar keyframe-nya itu pas berada di pertengahan. Nah, oke, jika kita sudah merasa pas di pertengahan, di sini kita tinggal zoom ya, kita zoom sedikit saja, jangan terlalu banyak. Lalu di sini kita tambahkan keyframe-nya lagi. Nah, kita paskan di titik bit berikutnya ini ya. Kita tambahkan keyframe-nya. Oke, lalu kita geser lagi. Nah, di sini juga kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi keyframe-nya di pertengahan. Oke, di pertengahan sini kita atur dulu ya biar nanti keyframe-nya itu pas berada di pertengahan. Oke, jika kita sudah merasa pas, kita zoom lagi ya, kita zoom perbesar lagi untuk fotonya. Nah, sekiranya segini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya.
Oke, akan seperti ini. Nah, lalu di bagian ini ya, titik bit berikutnya ini, nah di sini kita atur, nah kita paskan di titik bitnya ya, lalu kita tambahkan keyframe lagi. Nah, oke, jika sudah kita geser lagi. Nah, di bagian sini juga sama ya, di bagian titik bit yang berikutnya ini sama juga. Di bagian pertengahan ini kita tambahkan keyframe lagi. Kita klik. Nah, di sini kita atur ya, biar nanti posisinya pas berada di pertengahan ya keyframe-nya ini. Oke, di sini kita atur-atur dulu biar posisinya bisa pas. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah merasa pas ya ini ya, untuk titik bitnya ini sudah berada di pertengahan. Oke, jika kita sudah merasa pas di pertengahan, langsung saja di sini kita zoom, kita kecilkan ya, kita kecilkan fotonya. Nah, sekiranya segini, nah jadi otomatis nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu di bagian berikutnya ini ya, di titik bit berikutnya ini kita tambahkan keyframe lagi. Nah, sekiranya seperti ini. Nah, lalu di bagian terakhir ini sama, kita tambahkan keyframe di pertengahan. Nah, kita atur dulu ya biar posisinya bisa pas di pertengahan. Nah, oke, jika kita sudah merasa pas, langsung saja di sini kita perkecil lagi ya. Nah, kita perkecil lagi. Nah, sekiranya itu, nah segini ya, kita atur-atur saja. Nah, kita perkecil sekiranya ukurannya segini. Oke, nah segini ya. Oke, jika sudah kita tambahkan lagi untuk keyframe-nya yang terakhir ini. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, langsung saja kita geser ya. Kita kembali ke ini, titik bit yang kedua ini ya. Nah, oke, jika kita sudah kembali ke titik bit yang kedua, di sini kita tinggal tambahkan keyframe di bagian depan dan belakang ya. Nah, oke. Nah, kita tambahkan seperti ini. Oke, di sini kita atur dulu ya, biar posisinya bisa pas. Nah, oke, jika sudah, di sini juga kita tambahkan. Nah, kalau kosong seperti ini kita tambahkan 3 ya. Nah, kita tambahkan 3 keyframe. Nah, lalu kalau seperti yang awal ini, nah yang awal ini kan sudah ada di tengah ya, sudah ada 1 keyframe di tengah. Jadi kita tinggal tambahkan di bagian depan dan belakang. Tapi kalau kosong seperti yang ini tadi, kita tambahkan 3 keyframe. Oke, di sini kita atur semuanya ya. Nah, kita atur lagi sama seperti yang awal tadi ya. Nah, kita atur. Nah, seperti ini ya. Kita atur-atur dulu ya, biar posisinya bisa pas. Nah, oke. Nah, lalu di sini kan ini ada ya, di pertengahan ini sudah ada keyframe-nya. Jadi di sini kita tinggal tambahkan saja di bagian depan dan belakangnya. Oke, di sini kita atur sampai, nah sampai sini nih, sampai titik bit ke 10. Oke, di sini saya akan mengatur semuanya dulu ya. Oke teman-teman, jika kita sudah mengatur sampai bit ke 10 ya, kita kembali lagi. Nah, di titik bit yang ini tadi ya, yang kedua ini. Nah, di sini kan ada 3 ya, 3 keyframe. Nah, setiap ini kan ada 3 keyframe. Nah, dan di sini untuk keyframe yang pertama ini ya, yang pertama ini. Nah, di sini untuk fotonya ini kita geser ke bawah, lalu kita geser ke kiri. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua ini kita geser ke bawah, kita geser ke kanan, jadi bawah lalu ke kanan. Nah, lalu yang ketiga ini kita geser ke kanan lalu ke atas. Nah, oke. Nah, dan seperti ini ya. Nah, dan di sini kita tinggal atur saja ya, kita atur-atur, kita sesuaikan saja biar nanti hasilnya bisa bagus. Oke, jika sudah seperti ini sama, untuk yang berikutnya ini juga sama ya. Kita geser ke bawah, lalu ke kiri. Lalu yang kedua ini kita geser ke bawah, lalu ke kanan.
lalu yang ketiga ini kita geser ke kanan, lalu ke atas. Nah, jadi kalian tinggal ulangi semuanya seperti itu ya, sampai bit ke 10 tadi. Nah, setiap 3 keyframe ini ya, 3 keyframe ini caranya sama seperti tadi. Nah, di sini saya contohkan lagi. Nah, untuk yang pertama kita geser ke bawah, lalu ke kiri. Lalu yang kedua ini kita geser ke bawah, lalu ke kanan. Lalu yang ketiga ini kita geser ke kanan, lalu ke atas. Nah, oke, kita atur semuanya dulu ya. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini ya, jika kita sudah mengatur semuanya sampai di titik bit yang ke 10, kita geser lagi, kita kembali lagi nah ke sini ya, yang ke titik bit yang kedua lagi. Nah, lalu di sini, nah ini kan masih ada yang kosong nih. Nah, ada yang kosong-kosong. Nah, jadi di sini untuk mulai yang pertama dari sini ya, kita tambahkan keyframe, lalu kita klik yang keyframe sampingnya ini, lalu kita hapus, kita tambah, lalu yang ini juga kita hapus, kita tambah, lalu kita klik lagi sampingnya, kita hapus, kita tambah, lalu ini kita hapus. Nah, lalu yang ini juga sama seperti tadi ya, kita tambahkan keyframe di sampingnya, lalu kita klik yang keyframe sampingnya ini, lalu kita hapus, tambah, yang ini juga hapus, tambah, lalu hapus, tambah lagi, lalu hapus. Nah, lalu ini juga sama, kita tambah keyframe, kita hapus, tambah, hapus, tambah, hapus, tambah, lalu hapus. Nah, oke, jika sudah seperti itu, di sini kita tinggal tambahkan keyframe 1, 2, 3, 4. Nah, kita tambahkan di setiap ada lubang ini ya, ada yang kosong. Nah, seperti ini. Nah, oke, dan untuk caranya itu sama seperti tadi ya, kita atur sampai sama seperti tadi sampai titik bit ke 10 ini. Nah, oke, di sini saya contohkan lagi ya. Kita tambahkan dulu keyframe-nya, lalu kita klik yang keyframe sampingnya ini, kita hapus, tambah, lalu ini juga hapus, tambah, lalu kita hapus, tambah lagi, lalu kita hapus. Nah, yang ini juga sama, hapus, tambah, hapus, tambah, hapus, tambah, lalu kita hapus. Lalu ini juga sama ya, kita tambah keyframe, lalu kita klik keyframe sampingnya, lalu kita hapus, tambah, hapus, tambah, hapus, tambah, hapus. Nah, lalu kita tambahkan keyframe di setiap yang masih kosong ini ya. Nah, ini kan masih kosong ya, kita tambah, lalu di sini juga kita tambah, di sini juga sama. Nah, kita tambah seperti ini. Nah, oke, untuk caranya itu sama semuanya ya. Oke, di sini saya akan mengaturnya dulu ya, biar bisa lebih cepat. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah selesai ya untuk mengatur semuanya. Nah, dari titik bit yang kedua ini sampai ke 10 ini. Oke, jika sudah selesai kita atur semua, langsung saja kita tinggal atur saja di bit yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini kan masih belum kita atur sama yang yang pertama ini. Nah, oke, di sini kita atur dulu yang terakhir ini. Kita klik ini ya, keyframe yang ada di tengah-tengah ini. Nah, ini kita klik. Lalu di sini fotonya kita miringkan. Oke, kita atur dulu ya. Nah, kita miringkan sampai 3 derajat. Kita miringkan ke kanan. Nah, lalu di sini kita tinggal atur saja. Kalian atur sampai fotonya itu tidak bisa bergerak memperbesar ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan fotonya bisa bergerak. Nah, besar mengecil. Nah, ini kan seperti itu ya. Nah, bisa mengecil seperti itu ya ini ya. Nah, jadi kalian itu atur saja sampai benar-benar bisa lurus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan bisa lurus ya, bisa sama untuk pergerakannya. Nah, ini pergerakannya sudah sama ya. Nah, oke, jika sudah sama seperti ini, di sini kita langsung ke keyframe yang ini, yang terakhir ini. Nah, ini kan tadi sudah kita atur ya ini ya. Lalu kita ke sini nih. Lalu yang ini kita miringkan ke kiri. Kita miringkan ke kiri, lalu kita miringkan min 3 derajat. Lalu sama kita atur ya.
kita zoom atau kita kecilkan fotonya, intinya biar tidak bergerak, ngezoom jadi kecil gitu. Nah, jadi biar sama ya pergerakannya, biar bisa sama seperti ini. Oke, di sini saya mau atur dulu ya biar hasilnya itu bisa bagus. Oke, jika sudah pas seperti ini, di sini kita tambahkan keyframe di bagian depan sini dan belakangnya. Nah, otomatis di sini kan sudah ada 3 keyframe ya. Lalu kita klik keyframe yang ini. Nah, yang ini ya kita klik, lalu fotonya kita geser ke bawah. Nah, sedikit saja kita geser ke bawah sedikit, lalu geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ke keyframe yang ini, kita geser ke atas, lalu geser ke kiri. Nah, lalu di sini kita tambahkan keyframe lagi di bagian depan sini ya, di bagian depan sini sama belakangnya. Lalu yang tengah ini kita hapus. Nah, lalu ini juga sama, kita tambahkan keyframe depan dan belakang, lalu yang tengah ini kita hapus. Nah, lalu ini juga sama, kita tambahkan depan dan belakang, yang tengah hapus. Nah, oke, kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kita tinggal atur saja yang pertama ini ya. Nah, jadi di sini itu kita atur yang ini. Nah, sama yang foto yang pertama ini juga nanti kita kasih sama seperti tadi ya. Nah, dan untuk mengatur foto yang pertama ini, di sini kita zoom dulu ya. Kita agak perbesar sedikit. Kita samakan. Nah, kita samakan dengan yang ini ya. Nah, ini kan masih agak kurang kecil. Oke, kita atur. Oke, di sini saya sudah merasa sama ya untuk zoomnya, yang foto pertama sama yang kedua ini. Oke, jika sudah merasa sama, kita tambahkan keyframe di sini. Nah, di sini ya kita tambahkan, lalu di sini kita geser, kita kira-kira saja ya, geser ke sini ya. Nah, segini saja ya. Nah, oke, di sini nanti kalian bisa kira-kira saja ya. Yang ini untuk menambahkan keyframe yang ini itu kalian kira-kira saja. Nah, oke, di sini saya akan mengatur sekiranya segini. Lalu di sini kita kasih keyframe lagi di pertengahan. Nah, seperti ini ya. Lalu yang ini juga sama, kita kasih di pertengahan. Nah, oke, seperti ini. Oke, jika sudah, di sini kita klik yang ini ya, keyframe yang pertengahan di foto pertama ini. Kita klik, lalu kita miringkan fotonya sampai 3 derajat. Oke, kita atur dulu ya. Nah, sampai 3 derajat, lalu kita miringkan ke kanan. Lalu di sini kita atur sama seperti tadi ya. Nah, oke teman-teman, jika kita sudah mengaturnya, langsung kita ganti ke keyframe yang ini ya. Nah, yang ini, lalu kita miringkan ke kiri, lalu kita atur miringnya itu min 3 derajat ya, sama ya, sama seperti yang tadi itu. Nah, lalu di sini kita atur lagi ya, biar nanti pergerakannya itu tidak terlalu ngezoom. Oke, jika sudah, langsung kita tinggal tambahkan keyframe di sini ya, di bagian akhiran sini sama depan sini. Nah, oke, lalu untuk yang ini ya, yang berikutnya ini caranya sama seperti tadi. Kita ke keyframe yang ini, yang dulu, yang awal ini ya, lalu kita miringkan ke kiri min 3 derajat ya, kita miringkan, lalu kita zoom, kita atur lagi ya. Kita atur biar bergeraknya itu bisa stabil atau biar sama. Oke teman-teman, di sini jika kalian sudah, langsung aja kalian klik yang ini ya, keyframe pertengahan ini, lalu kalian miringkan ke kanan sampai 3 derajat. Lalu di sini kalian atur lagi ya. Oke, jika kalian sudah merasa pas, kalian tinggal tambahkan lagi di keyframe di bagian belakang sini dan depan ya. Nah, oke, jika sudah, kita kembali ke sini. Nah, kita klik di keyframe yang kedua. Nah, ini kan keyframe pertama, ini keyframe pertama, lalu kita klik keyframe kedua ini. Lalu untuk fotonya kita geser, bentar ya, kita geser ke bawah, lalu kita geser ke kanan. Nah, oke, kita geser sedikit saja, lalu kita pilih keyframe yang keempat. Nah, ini kan ke 1, 2, 3. Nah, keempat ini
Yang keempat ini fotonya kalian geser ke atas lalu ke kiri. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita geser ke atas lalu ke kiri. Nah, oke, jika sudah, di sini kita tambahkan keyframe depan sini dan belakang sini, lalu yang tengah hapus. Lalu yang ini juga sama ya, kita tambahkan depan dan belakang, yang tengah hapus. Lalu yang ini juga depan, kita tambahkan depan belakang, lalu yang tengah hapus. Nah, lalu yang ini juga sama caranya untuk di keyframe yang kedua ini ya. Ini kan ke satu, kedua ini kita geser ke bawah lalu ke kanan. Nah, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Lalu untuk yang keyframe ke 1, 2, 3, 4, nah keempat ini kita geser ke atas lalu kita geser ke kiri. Nah, oke, jika sudah, lalu di sini kita tambahkan keyframe depan dan belakang ya, sama seperti tadi. Lalu yang tengah hapus, lalu yang ini juga, nah kita kasih depan belakang, yang tengah hapus. Lalu ini juga sama, nah kita tambahkan depan dan belakang, yang tengah hapus. Nah, oke teman-teman, dan kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, dan di sini itu kita tinggal smoothin saja ya JJ tipisnya ini, biar nanti hasilnya itu biar lebih smooth. Nah, ini kan masih kasar banget ya, jadi di sini kita tinggal smoothin saja untuk JJ tipisnya ini. Nah, dan untuk cara membuat biar JJ tipisnya ini biar lebih smooth, nah caranya itu kita zoom dulu ya. Nah, di sini kita atur dulu untuk yang ini. Nah, yang keyframe yang ini ya, yang awal ini 1, 2 ini, dan yang terakhir ini ya. Nah, dan yang terakhir ini untuk nanti di bit yang ini nih, bit yang kedua sampai yang ke 10 kita biarkan dulu ya. Nah, jadi di sini kita atur dulu yang ini, keyframe yang pertama ini ya, yang ini sama yang ini nih, lalu sama yang terakhir. Nah, kita atur dulu. Nah, dan caranya biar smooth itu kita tambahkan di sini ya. Nah, di awalan ini keyframe ini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan lagi keyframe. Nah, lalu yang ini kita klik yang ini ya, yang keyframe yang ini, lalu kalian hapus, kalian tambah, lalu ini kalian hapus. Nah, lalu sama kita geser, kita tambah keyframe, kita hapus, tambah, hapus. Lalu ini juga sama, kita hapus, lalu kita tambah. Ini juga sama ya, kita tambah keyframe, kita hapus, tambah, hapus. Ini juga sama, kita tambah keyframe dulu, lalu kita klik yang sampingnya, kita hapus, tambah, hapus. Ini juga sama, kita tambah keyframe, lalu yang sampingnya ini kita klik, lalu kita hapus, tambah, hapus. Nah, lalu ini juga sama ya caranya. Oke, kita klik, kita tambah keyframe, lalu ini kita hapus, tambah, hapus. Nah, sampingnya juga sama, kita tambah keyframe, lalu kita hapus, tambah, hapus. Ini juga sama, kita tambah keyframe, hapus, tambah, hapus. Ini juga sama ya. Nah, jadi caranya itu sama seperti ini ya. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini saja. Nah, kalian bisa lihat ya, biar nanti kalian bisa paham. Nah, oke, jika kita sudah atur sampai sini ya, sampai keyframe yang sini, nah kalian jangan terusin dulu yang ini, kalian langsung ke akhir sini. Nah, dan untuk caranya itu sama seperti tadi, kita tambahkan, lalu kita hapus, tambah, hapus. Lalu ini juga sama, hapus, tambah, hapus. Nah, ini juga sama ya, kita tambah, hapus, tambah, hapus. Ini juga sama. Nah, jadi caranya itu seperti ini ya. Oke, di sini kita atur. Nah, kita atur seperti ini dulu. Nah, oke, di sini kan saya sudah mengaturnya ya, di bagian ini keyframe yang terakhir sama yang pertama ini. Nah, dan biasanya itu saya mengaturnya seperti itu sampai 3 kali. Jadi ini kan saya baru 1 kali. Nah, jadi di sini kalian ulangi lagi sama ya, ke yang awalan ini kalian ulangi lagi seperti tadi. Nah, kita atur seperti ini tadi ya, sama caranya. Nah, kita ulangi sampai 3 kali. Nah, tadi kan saya sudah 1 kali, jadi kurang 2 kali. Nah, oke, di sini saya mau mengaturnya dulu ya.
Oke teman-teman, jika kita sudah selesai ya mengatur di ini tadi yang terakhir ini sama yang awalan ini. Oke, di sini kita langsung saja pergi ke ini ya, titik bit yang kedua. Nah ini kan titik bit yang pertama, nah ini ke titik bit yang kedua ini. Nah di sini kita tinggal atur saja ya. Nah di sini itu caranya kita tinggal hapus, lalu kita tambah. Nah lalu kita klik keyframe yang berikutnya, hapus tambah, kita klik keyframe berikutnya, kita hapus tambah, lalu sama kita klik keyframe berikutnya, kita hapus tambah, lalu hapus tambah, hapus tambah. Nah kita hapus tambah lagi, kita hapus tambah lagi. Nah kita atur seperti itu sampai sini ya, sampai di titik bit yang ke-10 ini. Nah jadi di sini kita atur dulu semuanya seperti itu sampai 3 kali, sama seperti yang ini tadi ya, yang awalan ini kita atur sampai 3 kali. Nah karena kenapa, jadi kalau nanti kalian atur 1 kali ya, nah contohnya kalian atur seperti ini, nah kalian atur seperti ini cuma 1 kali, dan nanti kalau kalian itu merasa sudah semut ya tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih, saya itu biasanya sampai 3 kali ya, 3 kali biar nanti hasilnya itu bisa lebih smooth. Nah oke, di sini saya mau mengaturnya seperti ini dulu ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai ya mengaturnya. Nah di sini saya sudah selesai juga sampai 3 kali ya. Oke, jika kita sudah selesai mengaturnya semua, nah di sini kita tinggal klik fotonya ini ya, kita klik, lalu kita cari di bagian salin. Nah otomatis sudah ada 2 ya. Nah sudah ada 2 seperti ini. Nah lalu di sini kita tinggal ganti saja fotonya. Kita ganti ya, caranya kita klik, kita klik fotonya ini, kita klik foto yang terakhir ya, kita klik, lalu kita cari di bagian ganti. Nah lalu di sini kita tinggal ganti saja foto kita. Nah seperti ini ya. Nah biar nanti fotonya itu berbeda-beda. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kita tinggal tambahkan overlay di bagian akhir sini ya. Caranya kita klik di bagian plus ini. Nah lalu di sini kita tinggal masukkan saja overlaynya. Untuk overlay yang saya gunakan ini ya, nah nanti kalian bisa download, linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah oke, di sini biar lagunya tidak kepanjangan ya, karena overlaynya cuma sampai segini. Nah di sini saya agak potong sedikit saja musiknya ini. Nah biar segini ya, biar tidak terlalu panjang durasinya. Oke, jika sudah seperti ini, kita ke awal video ini ya. Nah lalu di sini juga kita tambahkan overlay. Caranya kita klik di bagian overlay ini, lalu kita tambahkan overlay. Nah di sini kita masukkan overlay awalannya ya. Nah oke, di sini kita atur, lalu kita pilih gabungan ini, kita pilih pergelap, kita klik centang, lalu volumenya kita nolkan. Nah dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, di sini kita tambahkan overlay lagi ya, overlay kedip-kedipnya. Nah dan untuk cara menambahkan overlay kedip-kedip, kita tambahkan itu di titik bit ke 5, 6 sampai 7. Nah jadi ini kan titik bit ke ini, ke titik bit ke 5, lalu ini ke 6, dan ini, nah ini ke 7. Nah jadi kita mulai kasih kedip-kedipnya itu dari pertengahan sini ya, pertengahan 5, 6. Oke, nah di sini nih kita mulai dari sini ya nanti. Oke, jika sudah, kita tinggal klik di bagian overlay, kita tambahkan overlay. Nah, lalu di sini kita masukkan overlay kedip-kedipnya. Nah dan untuk overlay kedip-kedipnya ini nanti kalian juga bisa mendownload, linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, jika kita sudah atur seperti ini, di sini kita atur sampai titik bit ini ya, titik bit ke 7. Oke, kita klik overlaynya, lalu kita bagi. Nah lalu yang ini kita hapus. Nah jadi segini ya ukurannya. Lalu kita klik overlaynya, kita pilih di bagian gabungan, kita pilih pergelap, lalu untuk opacity-nya ini saya mengaturnya 35 ya. Oke, jika sudah, kita klik centang, lalu volumenya kita nolkan. Nah oke, jika sudah seperti ini, nah hasilnya akan seperti ini ya. Nah kedip-kedipnya akan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kita klik, lalu kita cari di bagian salin.
Nah, lalu yang ini kita taruh di sini ya. Kita taruh sama ya. Naruhnya itu sama di titik bit yang ke 5, 6 dan 7. Nah, oke, di sini kita tinggal atur saja. Kita atur biar posisinya biar bisa sama. Oke, jika kita sudah mengatur efek kedip-kedipnya ini, di sini kita tinggal tambahkan efek-efeknya lagi ya. Nah, caranya kita pilih di bagian efek ini. Nah, lalu di sini kita atur di bit yang awal ini ya. Nah, kita klik bit yang awal ini, lalu kita pilih di bagian efek video. Nah, oke, di sini kita tinggal tambahkan efek kabur miring ya. Nah, yang ini nih. Nah, kabur miring, kita klik centang, lalu di sini kita atur ya. Kita atur, nah sekiranya segini nih. Nah, sekiranya segini ya, lalu kita pilih di bagian sesuaikan. Lalu untuk di bagian kabur kita atur 100, lalu putarnya kita atur 90. Oke, jika sudah kita klik centang, kita salin, lalu kita taruh di sini ya. Nah, salinannya ini kita taruh di sini. Oke, jika sudah kita salin lagi, lalu kita taruh di akhiran sini ya. Nah, ini nih di titik bit yang akhir sini. Oke, kita atur dulu ya. Nah, oke, kita atur seperti ini. Nah, oke, jika kita sudah atur seperti ini, di sini kita tambahkan efek lagi ya. Di foto yang pertama ini kita geser sampai yang pertama. Kita tambahkan efek video. Nah, di sini kita tambahkan kamera goyang ya. Nah, nanti kalian bisa cari di bagian, nah ini nih, ini loop. Nah, lalu yang ini ya, kamera goyang. Lalu di sini kita geser. Nah, kita geser sampai sini ya. Sampai sini, lalu kita klik di bagian kamera goyangnya ini ya. Efek kamera goyangnya. Lalu kita pilih di bagian sesuaikan. Untuk rentangnya ini kita kasih 7, kecepatannya kita kasih 5. Oke, jika sudah kita klik centang. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di sini kita tambahkan efek lagi ya. Kita tambahkan efek. Nah, di sini nih, di sini kita tambahkan efek. Oke, nah kita tambahkan efek video. Nah, di sini kita tambahkan efek yang ini ya, zoom berlian. Kita klik. Nah, di sini lalu kita atur ukurannya. Nah, kita atur ukurannya seperti ini ya. Nah, jadi efek zoom berliannya ini kita taruh pas pergantian foto. Nah, di sini ya. Oke, jika kita sudah atur, nah kita aturnya itu agak, nah, kita atur agak ke sini ya, sedikit saja. Nah, oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih efeknya ini, kita klik, lalu kita pilih di bagian sesuaikan. Nah, dan di sini untuk ukurannya kita kasih 90 ya. Lalu intensitas kita kasih 80. Kecepatan juga kita kasih 80, horizontalnya kita kasih 75. Oke, jika sudah kita klik centang, lalu kita salin. Nah, lalu di sini kita atur ya. Kita samakan di titik bitnya, lalu kita klik lagi zoom berlian yang kita salin ini, lalu kita pilih sesuaikan dan horizontalnya kita ubah menjadi 35 ya. Oke, kita klik centang. Nah, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti itu ya. Oke teman-teman, dan jika ini ya buat kalian yang ingin menambahkan efek mirror, kalian itu tinggal kasih saja di titik bit yang ke 78 dan 910. Nah, jadi saya contohkan ya caranya. Kita masuk ke ini ya, kita ke titik bit yang ke 78 ini, kita klik, lalu kita pilih efek video. Nah, lalu di sini kalian tinggal cari saja efek mirrornya di bagian lensa ini ya. Nah, yang ini nih cermin, namanya itu cermin. Kita klik centang. Nah, lalu di sini kita kecilkan ya. Kita atur saja, kita sesuaikan ukurannya. Nah, lalu kita taruh di sini nih. Nah, kita taruh, kita samakan ya ukurannya biar bisa pas nanti. Oke, jika sudah kita taruh seperti ini, kita tinggal salin, lalu kita taruh di sini ya. Lalu kita taruh yang kedua itu, kita taruh di titik bit yang ke 9 dan 10 ini. Nah, kita taruh seperti ini.
Nah, kalau nanti kalian tidak ingin memasukkan efek cermin atau mirror, kalian tidak usah kasih efek seperti ini ya. Nah, oke, jika kita sudah atur seperti ini, kita tinggal salin, lalu kita kasih juga di foto yang kedua ini ya. Nah, untuk ngasihnya itu sama di titik bit yang ke 7, 8 dan 9, 10 sama. Nah, caranya itu sama seperti ini ya. Kita tinggal atur-atur saja. Nah, kita atur seperti ini. Nah, kalau kurang panjang kita tinggal panjangin saja. Nah, pokoknya kita atur di titik bit yang ke 7, 8 dan 9, 10. Oke, jadi untuk mengatur efek mirrornya itu di situ ada titik bit 7, 8 dan 9, 10. Nah, oke, jika sudah seperti ini ya. Oke, jika sudah kita atur semuanya seperti ini, di sini kalian sudah bisa menyimpan video jedak-jeduknya ini ya. Oke, dan untuk cara menyimpannya kalian tinggal klik di bagian titik atas ini ya, di bagian tanda ini atas ini. Nah, oke, di sini kalian tinggal tunggu saja sampai selesai dan nanti otomatis hasilnya masuk ke galeri kalian. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kalau ada yang kurang atau salah silahkan komen di bagian bawah. Dan jangan lupa juga buat share, komen, dan subscribe.